Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum ibadah dimulai, aku mengajak teman-teman untuk saat teduh. Dalam keheningan memohon Tuhan menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang penuh dengan kasih dan kuasa dan kemuliaan, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami, Engkau boleh pertemukan kami pada ibadah kami secara virtual melalui Zoom. Kami juga memohon penyertaan dan berkat dan rahmat-Mu juga untuk teman-teman kami yang mungkin masih mencoba bergabung bersama dengan kami melalui Zoom. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan hadir Tuhan. Hadirat-Mu hadir melalui ibadah kami ini. Dan kiranya melalui ibadah pada malam hari ini Tuhan menyegarkan kami Tuhan. Dan Tuhan mempersiapkan kami, memperlengkapi kami untuk menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat dan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Engkau pakai kami Tuhan, agar kiranya setiap orang boleh mengenal Tuhan melalui sikap, perkataan, perbuatan, perilaku, dan tingkah laku kami. Tuhan Yesus tolong Tuhan, agar kiranya melalui kami Tuhan, setiap orang boleh mengalami kebaikan-Mu, setiap orang boleh mengalami kasih-Mu, dan kiranya setiap orang boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, inilah doa dan pengantara kami ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami mau panjatkan hanya di dalam satu nama ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan pengantara kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Baik, teman-teman. Selama hari-hari dalam hidup kita, terkhusus dalam pekerjaan kita, pada jam jaga kita, ketika kita melayani pasien, banyak kejadian yang boleh kita alami. Baik itu suka, baik itu duka, tapi semuanya itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dan kesetiaannya yang tiada bertara. Nah, untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita naikkan pujian kita lewat lagu Setiamu Tuhanku Tiada Bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim bertanam dan musim
Teman-teman, aku membagikan ayat yang akhir-akhir ini lagi aku nikmati dari 2 Korintus 7 ayat 14 sampai 15 yang mengatakan, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini." Ketika kita, umat Tuhan, tenaga medisnya, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, meminta pengampunan, berbalik dari dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan yang setia dan adil mengampuni dosa kita dan memulihkan kita. Saat ini, Tuhan mengarahkan mata dan telinganya dan perhatiannya kepada kita. Aku persilahkan teman-teman untuk berdoa secara pribadi, memohon pengampunan Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang tidak pernah lepas dari dosa, yang masih saja bergumul dengan dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, untuk dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang mensucikan kami, kiranya Tuhan yang mentahirkan kami, dan kiranya Tuhan menolong kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila pada malam hari ini kami masih sulit Tuhan untuk mengampuni sesama kami, untuk mengampuni diri kami sendiri. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami Tuhan untuk mengampuni dan melepaskan pengampunan terhadap sesama kami, terhadap orang lain, dan juga kepada diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan untuk bertobat. Tolong kami Tuhan untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang sesat, dari dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami, dan berbalik hanya kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama ya Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam sesi sharing alumni yang akan dibawakan oleh Dr. Finis, spesialis obstetri dan ginekologi. Kepada Dr. Finis, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, shalom semuanya. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing. Ini mau dari panitia yang share, atau boleh dari aku juga nggak apa-apa. Oke, ini aku share screen. Kalau misalnya tinggal muncul, mohon dikabarin ya. Oke, apakah sudah tampil? Sudah Oke, terlihat, terima Dok. kasih. Jadi ini dalam waktu 7-10 menit harapannya bisa memberikan gambaran terkait apa sih nanti kalau
kita masing-masing sudah berkarya menjadi seorang alumni ya. Kalau saya sendiri memang alumni dari FKUI, masuk tahun 2003, lulus 2009, kemudian memang setelah itu langsung bekerja di sini sebagai dokter umum di Rumah Sakit Umum Dr. Sukam. Pada waktu itu memang masih ada lowongan dokter PTT dengan cara lain ya. Waktu itu angkatan saya belum ada internship seperti yang sekarang, jadi memang saya berdua pergi dengan teman angkatan saya ke tempat ini karena waktu itu ada kakak kelas lagi yang sudah mau selesai PTT-nya, jadi dia menawarkan pada kami apakah mau melanjutkan PTT beliau apa tidak begitu ya. Dan kemudian di sini saya sudah selama lebih kurang 5 tahun sebagai dokter umum, kemudian melanjutkan pendidikan sebagai spesialis dan pada akhirnya kembali lagi bekerja di sini. Dan pada saat ini Tuhan percayakan menjadi direktur di tempat ini sampai nanti Agustus 2023. Nah, jadi ya ini tujuan-tujuannya kita langsung saja. Jadi kalau misalnya kenapa sih mau tertarik gitu ya menjadi dokter misi atau melakukan misi integral ya. Kalau misalnya kita ya dalam persetujuan kampus, terutama dokter medis ya, pasti selalu sering diingatkan terkait dua hal ini ya, baik tentang amanat agung maupun tentang perintah ketika Tuhan Yesus naik ke surga ya. Apalagi pas kita kan baru saja merayakan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ya. Jadi kalau di amanat agung kan sudah jelas untuk Tuhan minta kita untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid, membaptis dan mengajar. Dan di kisah 1:8 dikatakan perginya juga jelas itu ya, suruh pergi ke Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi semua dari tempat yang dekat, tempat yang menengah, tempat yang jauh semua harus dijangkau. Oleh karena itu memang nanti pelayanannya akan terbentuk menjadi apakah nanti Tuhan mau terus kita pergi ke daerah yang terpencil ya seperti di tempat ini, atau teman-teman terpanggil melayani di daerah yang maju ya di perkotaan ya, baik di kalau ada lagu yang bilang kan di kota maupun di desa, jiwa sama berharganya. Yaitu memang tergantung panggilan kita masing-masing. Tidak selalu yang di terpencil itu lebih rohani dibandingkan di daerah urban, begitu juga sebaliknya. Nah, tapi kita harus paham panggilan kita apa, karena tentu saja tiap daerah punya strategi yang berbeda-beda gitu ya untuk mengatasinya. Nah, kalau misalnya kenapa akhirnya bisa mau untuk pergi ya jelas teladan kita semua ya kita pakai patokan dengan teladan agung Tuhan Yesus ya. Kalau yang paling selalu dibilang ya di Markus 2 paling jelas terkait bahwa Yesus itu di dalam kehidupannya dia memberitakan firman ya. Dia mengajar, kemudian di ayat 5 sampai 10 dia menginjili dan di ayat 11 dia menyembuhkan orang yang lumpuh gitu. Jadi ketika dia mau mengajar, menginjili dan menyembuhkan ini menjadi satu hal yang identik atau yang dekat dengan profesi dunia kesehatan itu yang membuat jadi akhirnya menjadi memiliki panggilan untuk menjadi dokter Kristen misionaris di tempat yang terpencil di Sukam sini. Nah, kalau misalnya namanya misi integral kan dalam artian tidak hanya selalu kesempatan itu di bidang pelayanan di bidang medis ya, dalam artian sama kayak kita di rumah sakit kan kita nggak bisa juga kerja sendiri, rumah sakit perlu dokter, perlu bidan, perawat ya, sama juga rumah sakit tuh nggak bisa berdiri kalau nggak ada dirujuk pasien dari FKTP ya, atau nggak bisa juga dirujuk kalau misalnya nggak ada pelayanan preventif. Nah jadi kalau misalnya di sini di BTS Ruka memang ini ada masing-masing bagian-bagiannya ya, jadi kalau saya ibaratkan tuh kalau rumah sakit Sukam ya ini mungkin dia adalah si Yudeanya gitu ya. Jadi sekabupaten Bengkayang kita melayani, kemudian di FKTP, kalau dulu saya nggak ada di FKTP, kalau sekarang mungkin sudah ada ya, zamannya puskesmas. Nah dulu adanya di klinik lain. Nah kalau di FKTP kan mungkin dia itu adalah Yudea kita ya, di lingkungan paling dekat ya. Kemudian kalau yang misalnya di Samaria ya mungkin pelayanan namanya ini PKMD, kita imunisasi, kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin sulit ya, dan mungkin sampai ke ujung bumi apa ya namanya Medgo ya. Kalau aku belum pernah nih. Nah, tapi kalau Dokter Anggi itu sudah pernah di Medgo, mungkin nanti pas lagi di firman Tuhan lebih atau ada teman-teman mau tanya tentang Medgo bisa tanya ke Dokter Anggi ya. Nah, juga untuk bisa menyegarkan tentang visi sebagai dokter kita misionaris, tentu saja kita perlu terus-menerus untuk disegarkan ya, baik melalui seperti ini kita bersekutu dengan sesama teman kita bisa melihat bagaimana orang sama-sama belajar, kemudian sama-sama praktikkan ya. Nah, paling gampangnya kalau misalnya di dunia kesehatan ya ada namanya
saling proses witness training ya, bagaimana kita belajar menjadi saksi di bagian dunia kesehatan. Jadi buat teman-teman yang belum pernah ikut, saya sarankan dorong buat ikut untuk bisa menjadi saksi atau juga menjadi seorang finisher ataupun seorang di pelatihan Hagai ya. Atau banyak juga ya, ini sebenarnya di hari ini sih sama-sama pelayanan kita ada Integral Mission Study Group ya, pelatihan-pelatihan lain yang tujuannya adalah sebelum kita melayani orang lain, kita juga harus mau untuk dibina dulu juga ya gitu. Jadi kalau kita mau memberi ya kita juga harus punya hal yang untuk diberikannya gitu. Kalau tidak kita jadi banyak yang kosong ya. Dan yang terakhir, ini buat teman-teman kalau misalnya tertarik mempelajari tentang misi integral, ini ada satu buku, ini buku kedua ya, buku pertama itu misi Allah, lebih tebal, tapi kalau yang misi lebih praktis, ini adalah misi umat Allah. Dan di bab 13-nya memang bicara terkait dengan umat yang hidup dan berkarya di area publik, gitu. Bahwa memang kita, memang dari tadi ya, Matius 28 sama Kisah 1 tuh, kita nggak diutus buat hidup sendiri gitu ya. Kalau orang sekarang kan banyak yang mager ya, maunya di kamar aja, introvert segala macam. Nah, tapi enggak, Tuhan bilang pergi ya. Nah, pergi buat apa? Ada yang pergi buat melayani negara, ada yang buat berdoa ya, muter balik kesehatan kota, dan mencari nafkah melalui pekerjaan kita sehari-hari. Itu aja sharing dari saya. Semoga bisa memberi gambaran terkait apa yang bisa dikerjakan ketika nanti teman-teman akhirnya lulus dan mengambil panggilan untuk menjadi dokter Kristen misionaris. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas sharingnya Dr. Finis, spesialis obstetri dan ginekologi. Dari sharingan Dr. Finis, kita mempelajari bahwa dari Injil Markus, Tuhan mengajar, menginjili, dan juga menyembuhkan orang lumpuh merupakan hal itu sesuai dengan profesi kita sebagai tenaga medis. Maka dari itu, kita sebagai tenaga medis juga dipanggil Tuhan untuk pergi dan menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Tuhan, baik itu di kota maupun di daerah terpencil. Nah, teman-teman, sebelum kita menyanyikan lagu pujian berikutnya, aku mau mengingatkan kembali, setelah sesi firman Tuhan disampaikan, akan ada sesi tanya-jawab. Dan bagi jemaat yang mau bertanya, bisa memberikan pertanyaan dalam kolom chat Zoom to everyone, atau kepada semuanya. Namun, kalau mau bertanya secara pribadi atau anonimus, bisa juga bertanya langsung pada kolom chat private pribadi ke akun saya. Nah, bagi jemaat yang ingin bertanya secara lisan kepada pembicara, bisa mengetuk tanda raise hand pada bagian partisipan di kolom bawah list partisipan. Ketika saya mempersilahkan penanya, maka penanya dapat mengaktifkan mic-nya atau unmute. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita, terkhusus ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai tenaga medis, kita butuh penyertaan Tuhan setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Tuhan yang memampukan kita untuk memahami apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, apa yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Apa yang juga menjadi firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita nyanyikan lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah.
Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Baik, dipersilahkan kepada Kak Anggi untuk memimpin kita dalam doa dan membawakan firman Tuhan. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, kami saat ini datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan dengan harga darah Yesus sendiri, Tuhan kami yang hidup. Dan saat ini Tuhan, Engkau mau kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Seperti Yesus yang sudah menyerahkan dirinya untuk misi Allah. Kami juga rindu Tuhan, Engkau mempersiapkan kami untuk siap Tuhan. Menyerahkan diri kami untuk misi-Mu. Dimanapun Engkau meletakkan kami, dimanapun Engkau memanggil kami. Dan kami rindu Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Saat ini kami mau dengar suara-Mu, Roh Kudus kami mohon, diamkan semua suara yang lain di dalam pikiran kami, dan biarkan kami boleh mendengar tepat seperti yang Tuhan mau katakan kepada masing-masing dari kami. Berkati lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang dikatakan tepat seperti yang Kau inginkan saja. Jangan lebih, jangan kurang lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Saya Kristi Abigail Wulandari, saya dokter umum. Mengucapkan selamat malam kepada kakak-kakak, abang-abang, dan juga teman-teman sejawat semuanya. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan dari PMDKJ untuk boleh berbagi ya tentang Integral Mission hari ini. Saya share slide saya, sudah bisa dilihat ya. Oke. Kalau ada kesulitan, ada suaranya putus-putus, tolong dikasih tahu ya. Hari ini kita mau bahas tentang Integral Mission, misi integral sebagai tenaga kesehatan Kristen. Ya. Dan ini menjadi satu hal yang penting karena ini adalah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ini bukan sebuah pilihan, tapi ini sebuah mandat, sesuatu yang memang untuk ini kita diciptakan. Gitu. Dan izinkan saya perkenalkan diri saya lebih lanjut. Saya Anggi, bisa dipanggil Anggi. Saya dari FKUI 2010 dan dalam pertolongan Tuhan, Tuhan membawa saya untuk melayani 2 tahun awal. Saya diberikan kesempatan untuk melayani di Maluku Utara, di Halmahera Utara, di beberapa suku terabaikan di sana bersama-sama dengan tim misi di sana. Dan kemudian 2 tahun berikutnya Tuhan berikan kesempatan untuk saya melayani bersama-sama dengan Bethesda Serukam, tempat Dr. Finis yang tadi sharing lebih dahulu. Ya, bersyukur untuk kesempatan itu dan untuk saat ini saya baru menyelesaikan komitmen untuk melayani bersama dengan Medgo, salah satu unit dari Bethesda Serukam yang ditempatkan, saya khusus ditempatkan di tengah-tengah suku anak dalam di Jambi. Ya, mungkin nanti akan lebih banyak bercerita tentang itu semua ya. Senang bisa kenal teman-teman semua dan kita mau masuk ke bagian yang pertama. Ya, ini adalah pembahasan kita hari ini. Saya rindu membaginya dalam 4 bagian ya. Bagaimana misi integral dalam kesehatan itu tidak hanya menyembuhkan penyakit, ya. Dan kita melihat bagaimana dalam bermisi kita melihat orang-orang itu, bahkan diri kita semua sendiri juga berada dalam sebuah perjalanan rohani. Dan kemudian ketika panggilan misi integral itu kita kerjakan, kita akan melihat pentingnya kerjasama tubuh Kristus, ya. Dan kemudian ada panggilan juga untuk menyembuhkan komunitas dan menyembuhkan bangsa. Nah, bagian yang pertama, aku mau ajak kita semua untuk coba lihat ya, ada beberapa kasus gitu ya. Bayangkan teman-teman, kakak-kakak, abang-abang ada di bangsal bedah ya, bertemu dengan pasien Tuan L
Usianya 45 tahun, dia post-op drainase abses herpar gitu ya. Malam hari, jaga malam, tiba-tiba dilaporkan tensinya drop 60 per palpasi. Dan di drainnya itu produksi darahnya meningkat. Wah, coba kita bayangkan kondisi itu apa yang harus kita langsung pikirkan dan lakukan gitu ya. Nah, kasus yang kedua, kita settingnya di IGD, ada bayi Z, usianya 8 bulan. Nah, dibawa nih dengan keluhan BAB-nya darah, kayak jelly-jelly gitu, current jelly stool ya. Nah, sebagai dokter, apa yang kita pikirkan untuk langsung kita lakukan? Uh, Coba kita bayangkan. Di kasus yang ketiga, settingnya di ICU, teman-teman. Ada Bapak S, usianya 68 tahun. Nah, ini pasien shock kardiogenik sudah ditopang dengan dobudopa selama beberapa hari perawatan, tapi saat kita jaga malam tiba-tiba dilaporkan ada fast maligna. Wah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Dan kemudian di kondisi yang keempat, di kasus yang keempat ini ada seorang anak ya, anak A, usianya 4 tahun, sudah batuk lebih dari 2 tahun, sesak napasnya berulang, demam naik turun. Wah, mengarah nih ya, kira-kira ke arah penyakit apa. Dia juga punya nenek yang sudah riwayat batuk berdarah selama beberapa tahun. Nah, sebagai seorang dokter, sebagai tenaga kesehatan, eh, apa tindakan kita? Apa yang kita pikirkan? Bagaimana rencana tata laksana atau pemeriksaan kita? Kita harus tahu, ya, ketika kita mengatakan bahwa kita seorang dokter, entah itu Kristen atau bahkan bukan orang percaya, profesi kita sebagai dokter mengharuskan kita untuk kompeten, ya. Apalagi ketika kita menjadi seorang dokter Kristen, kompetensi kita adalah pertanggungjawaban kita dalam kita mendemonstrasikan kasih Allah kepada pasien-pasien ini. Tentu kita harus kompeten, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dalam waktu yang singkat kepada pasien-pasien ini. Tapi pertanyaannya, apakah kompetensi itu saja cukup? Ini adalah satu quotes dari Dr. William Osler, Bapak Kedokteran Modern. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa the good physician treats the disease, the great physician treats the patient who has the disease. Ya, dokter yang baik yang menyembuhkan penyakit. Tapi dokter yang terbaik adalah yang menyembuhkan pasien yang memiliki penyakit itu. Jadi kita dipanggil, bahkan sebagai dokter umumnya saja, kita dipanggil untuk nggak hanya melihat penyakit pada pasien kita saja, kasusnya saja. Tapi kita dipanggil untuk melihat pasien kita secara menyeluruh, gitu. Secara kontekstual dari kondisinya pasien itu sendiri. Gitu. Dengan memikirkan hal ini gitu ya, kembali ke kasus-kasus yang tadi, kalau kita diajak untuk melihat konteks yang lebih lengkap pada pasien-pasien ini. Wah, pasien yang pertama tadi ternyata yang tensinya tiba-tiba turun itu, oh pasiennya tuh bertato. Udah 1 minggu lebih dirawat di rumah sakit, nggak ada satupun yang keluarganya datang nengok dia gitu. Bahkan waktu operasi pun nggak ada keluarganya yang datang. Ya, dia berada di satu rumah sakit tertentu. Nah, pasien yang kedua ini, dia anak bayi tadi yang dengan current jaundice itu kita curiga invaginasi mungkin ya. Nah, di situ di IGD yang ramai, keluarganya sangat panik, udah berkali-kali diminta keluar tapi tetap datang lagi karena mereka takut itu waktu-waktu terakhirnya bisa bertemu dengan pasien itu. Nah, pasien yang ketiga tadi ternyata adalah seorang bapak-bapak Chinese, sangat tua gitu ya, dan nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, selama perawatan itu sudah berapa lama nggak ada datang anaknya satupun, walaupun dia dalam kondisi kritis, hanya ditemani oleh pembantunya saja. Nah, pasien yang keempat, kondisinya tadi cukup mengarah ya kepada sakit TBC gitu, tapi dia adalah dari salah satu suku terpencil yang nggak mampu untuk mengakses layanan kesehatan. Salah satu suku dengan stigma yang besar dari masyarakat sekitar, sehingga ketika datang ke layanan kesehatan, mereka biasanya menerima pelayanan yang di bawah standar. Gitu. Ketika kita melihat konteks pasiennya lebih lengkap, ya, kondisi pasiennya lebih lengkap, pertanyaannya ada perubahan nggak pada apa yang kita lakukan? Secara medis, secara klinis, mungkin kita akan tetap melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita melihat pasien ini secara keseluruhan,
adakah dorongan dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang lebih, pendekatan yang lebih jauh lagi kepada pasien ini. Dan itu diperlukan untuk kebaikan pasien kita juga. Dan pertanyaan selanjutnya lagi, gimana nih kalau misalnya pasien itu ditangani oleh Tuhan Yesus? Ya, rencana yang tadi awalnya kita ambil, ketika kita tahu konteks pasiennya lebih lengkap, adakah perubahan? Tapi ketika kita bayangkan lagi, kalau pasien ini ada di hadapan Tuhan kita, di hadapan Tuhan Yesus, apakah ada lagi perubahan yang lebih baik yang dilakukan kepada pasien ini? Nah, aku mau mengajak kita untuk membuka satu bagian dari Alkitab, dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Ya. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Ini adalah sebuah kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan, gitu ya. Aku akan bacakan ini untuk teman-teman. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya, kita melihat di sini teladan dari Tuhan Yesus sendiri ketika dia menangani pasiennya, gitu ya. Pasiennya datang dengan kasus yang jelas, kelumpuhan. Kita tahu harapan pasiennya pasti bisa berjalan. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat pasiennya, dia melihat lebih dalam lagi. Dia tidak hanya melihat kakinya saja, tapi dia melihat pasien itu pertama-tama sebagai anak. Ya. Di situ saya highlight di sini kata-kata dari Tuhan Yesus, "Percayalah hai anakku." Ya. Dengan satu bagian itu, Yesus tidak hanya sedang berbicara kepada pasien itu, tapi dia memulihkan hubungan antara manusia dengan penciptanya, dengan Bapaknya. Dan kemudian Yesus juga menuju kepada satu masalah utama, yaitu dosa. Ya, di situ Yesus menunjukkan masalah utamanya bukan sekedar penyakit, tapi dosa. Dan di situ harapannya adalah Tuhan Yesus memberikan penyelesaian untuk dosa itu, yaitu ada pengampunan. Ya. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Yesus melihat seorang yang ada di hadapannya itu secara holistik. Ya. Setelah dia mengampuni dosanya, dia juga berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Sesuai dengan harapan orang itu, disembuhkan akhirnya. Tapi tidak hanya itu. Tuhan melihat juga kebutuhannya secara spiritual. Ya. Kebutuhannya dalam relasinya dengan Allah untuk dipulihkan juga. Dan kalau kita lihat begitu banyak kisah yang lain yang serupa di dalam Alkitab. Kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 40-45, ya, pasti teman-teman pernah dengar dan mendalami kisah ini juga ya. Secara khusus di situ saya paling tertarik ketika Yesus diminta oleh orang kusta ini untuk, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku," gitu ya. Dan memang pasti kalau Tuhan mau pasti bisa tahir gitu ya. Dan Tuhan Yesus bilang, "Aku mau." Tapi nggak sekedar menyembuhkan orang itu, Tuhan Yesus meng, apa, mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Teman-teman, ketika Yesus melakukan itu, aku terbayang itu jadi satu sentuhan yang uh, menyembuhkan orang itu secara emosional, gitu ya. Setelah bertahun-tahun dia harus berjalan dengan berteriak-teriak, "Oh, kusta, kusta, najis, najis, najis," supaya orang nggak mendekat kepada dia. Kalau dia mendekat kepada orang
Kepada keluarganya sendiri pun dia bisa dirajam dengan batu. Tapi Tuhan Yesus memegang dia. Kebutuhan emosional, kebutuhan relasionalnya juga dipulihkan oleh Yesus. Dan setelah itu Tuhan menyembuhkan dia, dan Tuhan meminta dia untuk jangan ngasih tahu siapa-siapa, tapi pergi kepada imam. Ya, nyatakan kalau kamu sudah sembuh. Supaya apa? Artinya Tuhan Yesus juga melihat gitu kepentingan sosial dia. Ketika orang ini datang kepada imam, ya, aspek sosial dia di masyarakat juga dipulihkan. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memandang begitu penting setiap sisi dalam kehidupan manusia. Tuhan memberikan pelayanan secara holistik. Dan di sini kita melihat apa sih misi integral itu. Dari teladan Tuhan Yesus sendiri, dalam satu waktu ada demonstrasi dari kerajaan Allah yang dalam kehidupan kita sekarang kita bisa sebutkan itu sebagai tanggung jawab sosial kita, di mana ada kepentingan orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit. Secara khusus sebagai dokter kita bisa mendemonstrasikan kasih Allah melalui menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, tapi misi integral mengajak kita untuk nggak berhenti di situ saja, tapi juga seperti Yesus memproklamasikan, menyatakan berita Injil itu melalui kata-kata yang jelas dan mampu menyelamatkan. Kalau teman-teman pernah mendengar tentang Lausanne Movement, ini adalah perkumpulan dari misionaris global di seluruh dunia yang sudah berumur lebih dari 40 tahun yang lalu. Pertemuan ini mengangkat tentang isu misi integral ini sejak 2001 lalu menjadi isu utama. Kenapa? Karena mereka melihat begitu banyaknya gereja, lembaga, dan juga murid-murid Kristus yang akhirnya terlalu mengambil salah satu ekstrim saja. Akhirnya hanya berpusat pada hal-hal sosial saja, tapi nggak menyatakan Injil dengan jelas. Atau hanya menyatakan Injil saja, tapi ketika ketemu dengan masalah yang relevan, angkat tangan. Gitu ya. Nah, Lausanne Movement mengingatkan dan terus menggembur-gemburkan bahwa misi integral itu adalah suatu hal yang biblikal. Penting untuk membagikan kabar baik itu melalui keseimbangan antara perkataan dan juga perbuatan. Ya, di dalam Alkitab itu nggak ada pemisahan, nggak ada dikotomi antara penginjilan dan tanggung jawab sosial untuk membawa shalom bagi yang miskin dan menderita. Ya, ketika kita hanya membawa satu sisi saja, itu menjadi Injil yang incomplete, nggak sempurna gitu. Ketika Injil saja dibawa tanpa ada aksi kasih yang betul-betul. Ketika hanya ada aksi saja tanpa ada Injil yang jelas gitu ya. Dua sisi ini seperti dua sisi mata koin yang nggak bisa dilepaskan. Dan begitu juga dalam kehidupan kita sebagai seorang tenaga kesehatan Kristen. Saya ingin berbagi tentang pasien ini. Kasus yang pertama, ini adalah pasien yang saya dapatkan di Serukan. Memang secara profesional kita pasti tahu ya apa yang harus kita lakukan dengan pasien ini. Ya, segera lakukan segala yang penting untuk naikkan lagi tekanan darahnya, stabilkan gitu ya. Bahkan persiapkan apakah perlu untuk operasi ulang atau tidak gitu ya. Dan pada pasien ini akhirnya kondisinya sudah bisa distabilkan, puji Tuhan gitu ya. Selama prosesnya pasien ini masih cukup sadar sehingga masih bisa diajak komunikasi. Dan setelah tekanan darahnya stabil, sebagai dokter sebenarnya secara umum kita bisa pikir, wah, aku sudah mengerjakan bagianku dengan baik. Aku bisa meninggalkan pasien ini. Tapi ketika kita melihat apa yang akan Yesus lakukan ketika bertemu dengan pasien ini. Ya, aku bersyukur saat itu Tuhan izinkan aku untuk punya keberanian dan ada kesempatan waktu yang cukup gitu ya di tengah-tengah jaga malam itu untuk duduk lagi di samping pasienku setelah dia stabil. Gitu. Pasien yang bertato dan keras ini gitu ya. Ketika dia tahu malam itu dia sebenarnya hampir bisa meninggal gitu ya. Malam itu di samping tempat tidurnya aku mendengar pengakuan dosanya. Sebagai seorang dokter, tapi dipercayakan hal yang begitu dalam dari kehidupan pasien. Dia menceritakan tentang dosanya. Dan dia menceritakan bagaimana dia sedih sebenarnya nggak ada keluarganya satupun yang datang. Tapi dia tahu itu semua karena perbuatan dia. Malam itu kami berdoa bersama. Dan lewat waktu-waktu berikutnya, follow up di bangsal setelahnya, akhirnya pasien ini menerima Kristus.
Dan dia menyatakan gitu, malam itu harusnya saya mati, tapi Yesus masih kasih saya kesempatan. Saya mau kembali kepada keluarga saya dan perbaiki hidup saya. Itu kesempatan yang privilege yang sangat besar yang sebenarnya hanya dimiliki oleh dokter-dokter dan tenaga-tenaga kesehatan gitu. Untuk berada di samping orang-orang yang sangat kritis masa hidupnya gitu. Dan ketika kita boleh taat di masa itu, mungkin kita punya kesempatan untuk mengubah bahkan kehidupan kekal orang ini bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di sini kita lihat bagaimana kita diajak untuk menjadi garam dan juga terang, gitu ya. Sorry, maaf. Oh, saya salah pencet. Kita diajak untuk menjadi garam dan terang. Apa yang diharapkan dari kita gitu? Terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pekerjaan kita yang excellent itu baik gitu. Tapi diharapkan dari kita adalah ketika orang-orang melihat kita bekerja dengan baik, mereka bisa sampai kepada pengertian bahwa ini adalah karena Bapaknya yang di surga memampukan dia. Artinya apa? Juga perlu ada penjelasan yang jelas akan harapan yang ada di dalam hidup kita. Perlu ada proklamasi Injil yang jelas. Tidak hanya menyembuhkan penyakit, panggilan misi integral bagi tenaga kesehatan. Dan ini menuntut kita untuk melakukan banyak pengorbanan sebenarnya. Pengorbanan waktu, pengorbanan keberanian kita keluar dari zona nyaman kita. Tapi 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, dan Kristus sudah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup nggak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Yesus memberikan teladan sendiri bagi kita. Taruh hidupmu di hadapan Tuhan dan biarkan dia pakai. Bukan untuk kepentinganmu sendiri, tapi buat semua orang. Yang baginya Yesus juga sudah mati. Dan kita masuk ke bagian yang kedua tentang perjalanan rohani. Di kasus yang kedua ini kita melihat permasalahan yang klasik bagi tenaga kesehatan ya. Tadi kita lihat, oh penting ya untuk nggak cuma melihat kasusnya, melihat penyakitnya, tapi juga bisa menyatakan kebenaran Yesus gitu kepada pasien kita. Tapi begitu banyak kondisi gimana, kayaknya nggak mungkin deh, nggak sempet deh gitu ya. Seperti di bayi ini gitu. IGD gitu, IGD-nya rame, pasien kita juga banyak yang harus kita pegang. Nah, kalau berarti saya harus membawa Injil itu kepada semua orang, itu jadi tekanan yang sangat besar bagi saya gitu. Ini jadi rasa bersalah yang besar setiap kali saya nggak bisa sampai kepada melihat pasien saya menerima Yesus. Nah, apakah seperti itu? Aku bersyukur karena Tuhan berikan aku kesempatan untuk belajar mengenai poin yang kedua ini. Semua orang ada dalam perjalanan rohani. Aku belajar tentang poin ini melalui Saline Process Witness Training itu belibet. Nah, dari Saline aku belajar bahwa ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi ya, sebagai dokter, Tuhan membawa nih pasien-pasien kita datang ke ruang jaga kita, ke kamar klinik kita gitu ya. Kita sebenarnya bertemu dengan orang-orang yang sedang berjalan dalam perjalanan untuk makin mendekat kepada Tuhan. Ya. Di depan mata kita, kita bisa lihat pasien kita ada langkah-langkah kecil. Entah dia maju mendekat kepada Yesus atau mundur menjauh dari Yesus gitu ya. Dan bagian kita adalah untuk tahu gimana sih kita bisa terlibat dalam hal ini. Bagaimana kita bisa tahu? Tentunya kita perlu hubungan yang dekat dengan satu pribadi yang membawa orang ini terus berjalan. Siapa itu kalau bukan Tuhan? Jadi hubungan yang sungguh dekat dengan Tuhan memampukan kita untuk membedakan pada pasien yang ini apa yang harus aku lakukan. Pada kesempatan yang seperti ini, bagian apa yang Tuhan inginkan aku selesaikan bagi pasien ini. Ya. Pada pasien bayi perempuan ini aku bersyukur diberikan kesempatan waktu yang sangat singkat gitu ya. Pasien yang lain ramai gitu, dan aku nggak mungkin untuk PI panjang lebar gitu kepada satu pasien ini. Tapi Roh Kudus kasih kegelisahan gitu ketika melihat keluarganya tampak sangat gelisah, ya karena ini terjadi di satu rumah sakit di Maluku Utara,
tidak ada kemungkinan untuk pasien ini, kalaupun betul-betul ya misalnya invaginasi, tidak ada kemungkinan dokter bedah digestif anak gitu untuk dia nggak ada. Jadi dari dokter bedahnya pun hanya rencana untuk observasi gitu. Keluarganya nggak mampu untuk dirujuk karena rujukan itu harus 5 jam perjalanan bahkan lewat laut lagi gitu. Nah, jadi ini kondisi yang berat sekali buat keluarganya. Tapi di situ Tuhan, ya udah doa deh, doa bareng dia. Keluarganya berjilbab, em, gimana ya, RSUD gitu, IGD RSUD disuruh Tuhan untuk berdoa. Tapi ya udah, kita tutup tirainya. Apakah ditolak ketika menawarkan? Ternyata enggak, teman-teman. Aku takut ditolak, tapi ternyata enggak. Orang-orang ini, orang-orang yang kita layani ini adalah orang-orang yang haus untuk disentuh juga spiritualitasnya. Dia terima untuk didoakan. Aku berdoa, aku tanya, boleh aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Mereka setuju dan aku berdoa. Di situ ada um, sharing sedikit di dalam doa itu tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Dan mereka ikut gitu ya, dengan damai gitu, dengan tenang mengikuti selama doa itu. Dan aku rasa ya, dalam perjalanan rohani mereka, itu bagianku. Dan aku mencoba untuk taat. Beberapa waktu kemudian aku ketemu lagi dengan pasien ini dan ternyata walaupun hanya dengan observasi, kondisinya membaik. Dan mereka bilang, dokter waktu itu dokter berdoa buat buat anak ini. Terima kasih. Dan akhirnya ada kesempatan berikutnya. Gitu. Eh, jangan khawatir gitu. Tuhan yang setia yang membawa orang-orang ini, pasien-pasien ini dari awal, dia yang akan menyelesaikan pekerjaannya pada waktunya dengan caranya. Bagian kita adalah untuk setia, bagian mengerjakan bagian kita pada pasien ini apa. Bagaimana kita bisa tahu gitu ya? Eh, bagian yang aku sharingkan ini juga aku dapatkan dari Selain. Dan teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut bisa belajar ikut pelatihannya Selain. Dan di situ aku belajar, oh iya ya, pasien-pasien itu ternyata berjalan ketika dia mau melihat Tuhan Yesus, ada banyak tembok yang menghalangi dia sampai dia bisa melihat Tuhan Yesus. Ya, tembok-tembok itu baik dari halangan emosional, halangan intelektual, sampai halangan kemauan, teman-teman. Dan ketika dia menghadapi satu persatu tembok itu, kita bisa bayangkan pasien-pasien ini seperti sedang berjalan melalui 3 musim kehidupan. Ya, musim membajak ketika masih ada banyak penghalang emosi, masih ada banyak batu-batu yang membuat dia nggak bisa terima kebenaran apapun karena dia udah punya mungkin memori masa lalu yang terlalu jelek tentang orang-orang Kristen. Mana mungkin mau dengar beritanya gitu. Dengan kekristenannya aja mereka punya emosi. Nah, ketika akhirnya satu tembok ini kita bisa bantu untuk pasien itu melewatinya, kemudian dia masih punya tembok berikutnya, yaitu tembok intelektual. Ada pemahaman-pemahaman yang salah mungkin tentang Kristennya. Oh, orang Kristen Tuhannya ada 3. Nggak mungkin aku percaya sama Tuhannya orang Kristen karena ada 3. Nah, misalnya seperti itu. Atau ada ketidaktahuan. Tidak tahu kalau Yesus sudah menembus semua dosa. Tidak tahu bahwa dia pun dikasih oleh Allah. Ya, dalam menghadapi halangan intelektual itu, kita bisa menganggap pasien kita ini ada dalam masa menabur, gitu ya. Dia memerlukan untuk ditabur dengan kebenaran-kebenaran, baik melalui firman, kita bisa berbagi cerita rohani kita, bisa berbagi cerita iman kita, gitu ya. Dan akhirnya ketika dia sudah mengetahui kebenaran tentang Injil, kebenaran tentang kekristenan, gitu, tentang Kristus, dia tetap ada satu uh, penghalang lagi gitu, yaitu kemauan. Ya, menghadapi tembok kemauan itu karena dia harus mungkin dia memiliki keluarga yang tidak mengenal Kristus itu jadi satu tekanan buat dia walaupun dia tahu mungkin ini benar, tapi untuk mau mengambil tindakan itu terlalu berat bagi dia. Nah, kita perlu untuk bisa mengenali musim menuai ini dan siap. Abang, kakak keputus ya suaranya Kak Anggi, apa di aku aja Iya, ya? gitu. Nah, Halo, oke. Kak, tadi sempat keputus, Kak. Oh ya, gimana kalau sekarang udah oke? Udah oke. Oke, thank you, Gap.
Nah, jadi dalam seperti petani ya, melalui musim membajak, menabur, dan menuai dengan peralatan yang berbeda-beda, gitu ya. Begitu juga kalau kita bisa mengenali pasien kita ini di musim apa sih, gitu. Kalau dia masih di musim membajak, mungkin yang dia perlukan adalah kehadiran kita, gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan kita untuk bisa makin mengenal dia, tahu keberatan-keberatan apa yang dia miliki, gitu. Hadir bersama dia sampai dia bisa percaya dan hilang penghalang emosinya akan Kristen. Kalau dia di musim menabur, oh mungkin alat yang kita pakai itu cerita-cerita rohani kita tadi aku udah sebutin ya. Mungkin kita bisa share sama dia lagu-lagu rohani kepada pasien kita. Kadang kita bisa sedekat itu ya sama pasiennya. Dan kemudian kita juga bisa share, Bu, ada satu ayat yang hari ini saya baca tadi pagi gitu ya, dan ini menguatkan saya. Semoga ini menguatkan Ibu juga. Dan dari pengalaman saya jarang sekali sih saya ditolak gitu ketika berbagi hal yang spiritual. Karena ada kehausan yang besar juga kok dalam diri mereka untuk dikenali dan diajak bicara tentang hal yang spiritual. Gitu. Dan ketika di musim menuai, ya, kita penting untuk bisa punya tools untuk bisa menyatakan Injil dengan jelas ya, dengan benar kepada pasien kita dan bisa menantang dia gitu. Nah, itu alat-alat yang bisa teman-teman gunakan dalam berbagai musim yang berbeda. Jadi nggak harus membuat kita tertekan, oh kalau aku ketemu setiap pasien, maka aku harus melihat di depan mataku dia menerima Yesus gitu. Itu keinginan yang mulia dan kita sama-sama menginginkan itu. Tapi kita juga nggak boleh memaksakan waktunya. Kita harus bergantung sama Roh Kudus dan dengan itu kita bisa menjadi saksi yang efektif dan saksi yang penuh dengan apa ya, sukacita gitu, menikmati jalan aja sama sama Roh Kudus gitu. Oke. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut di sini, aku sangat menyarankan untuk ikut di Silent Proses untuk memperlengkapi tenaga kesehatan menjadi saksi yang efektif. Oke. Em, Selanjutnya di bagian yang ketiga, kerjasama tubuh Kristus, teman-teman. Nah, di sini aku mau berbagi tentang pasien yang di ICU tadi ya. Dia dengan fast maligna siokardiogenik. Ini pasien yang aku dapatkan ketika aku di BTSG Serukan gitu. Dan pasien ini seorang pasien Chinese, nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali gitu ya. Dan setelah semua masalah emergensinya tertangani, aku rindu untuk bisa doa sama dia karena dia belum kenal Kristus sepertinya kan. Tapi ketika masuk, wah nggak ada satupun kata-kataku yang dia mengerti gitu dan dia pun nggak berkata-kata, hanya bisa mendoakan dengan bahasa yang sederhana. Dan aku rasa kayak gimana ya caranya supaya dia bisa dengar. Tapi satu hal yang indah adalah ada kerjasama tubuh Kristus. Besok paginya kami berbagi di Serukam, di BTC Serukam selalu ada morning report gitu ya, 2 kali seminggu. Dan ketika aku berbagi tentang pasien ini, gimana ya dia diinjili tapi nggak akan bisa mengerti gitu. Temanku yang satu lagi bilang, oh iya waktu jaga malam yang lalu juga aku coba gitu, tapi dengan bahasa Chinese yang sederhana pun dia nggak. Nah, akhirnya kita berdoa sama-sama untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit, termasuk Bapak ini. Dan saat itu, direktur kami saat itu menyarankan untuk ada perawat yang dikenal bisa berbahasa Cina yang sama dengan Bapak ini untuk jadi translator untuk hamba Tuhan. Dan akhirnya dia dilayani bersama dengan hamba Tuhan dan perawat itu, dan dia menerima Kristus. Beberapa jam kemudian dia meninggal. Gitu. Tapi walaupun anak-anaknya sampai akhirnya tidak datang di samping dia, kami menikmati bahwa dia sudah tahu bahwa dia anak dari Allah Bapa. Gitu. Dan dia menghabiskan waktu terakhirnya dengan menerima kesempatan untuk dipulihkan hubungannya dengan Allah. Dan itu nggak mungkin terjadi, misi yang integral itu nggak bisa terjadi tanpa kerjasama dari tubuh Kristus. Dan di sini aku mau berbagi ini yang menjadi keindahan gitu ketika melayani dalam rumah sakit misi juga, teman-teman. Aku yakin pasti teman-teman ada yang uh, tidak berada di rumah sakit misi, tapi izinkan aku membagikan ini karena ini suatu berkat yang menurutku sangat membentuk aku sebagai seorang dokter. Ketika kita mau menjalankan misi integral, uh, 2 tahun sebelum aku ada di Serukam, aku ada di RSUD gitu, dan teman-teman pasti tahu pergumulannya gitu ya.
berhadapan dengan konsulen mungkin yang tidak menjalankan seperti yang kita tahu ideal itu, atau bahkan yang jelas-jelas memang mengutamakan cuan gitu ya daripada keselamatan pasien, memulangkan pasien secepat-cepatnya walaupun kondisinya belum baik, RJP formalitas gitu ya. Semua hal-hal itu adalah hal yang sebenarnya bisa merusak idealisme kita gitu. Dan aku merasa gitu saat itu selama 2 tahun aku ada di luar, aku merasa kayak Tuhan, aku butuh melihat teladan gimana sih ngejalanin misi Tuhan itu sebenarnya sebagai seorang dokter, dan Tuhan kasih kesempatan aku untuk berada di rumah sakit misi, dan aku bersyukur gitu. Bukan berarti semua orang harus ada di rumah sakit misi, enggak. Tapi ketika ada di sana, aku menikmati bagaimana bekerja bersama dengan orang-orang yang sevisi. Dan di situ aku melihat teladan-teladan hidup dari dokter-dokter gitu ya, yang memang membuang dirinya ya istilahnya. Dia bisa melakukan banyak hal lain, dia bisa mendapatkan kehidupan lain yang jauh kelihatan lebih mapan gitu. Kalau dia nggak berada di rumah sakit misi, tapi dia memberikan hidupnya gitu. Dengan bahagia, dia menjalankan misi Allah dengan setia gitu. Dokter-dokter spesialis yang mendoakan pasien, yang mengunjungi pasien, yang mengambil waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa menepuk remaja galau gitu ya, dan berbagi Injil kepada dia gitu. Nah, kesempatan-kesempatan yang kayak gitu membentuk kita, membentuk aku secara pribadi bahwa ini benar-benar misi yang layak untuk dijalankan, yang harus dijalankan dan bisa dijalankan. Dan bahkan ketika aku selesai dari rumah sakit misi, apa yang aku pelajari dari situ membentuk aku dan jadi modal gitu untuk aku bisa mengasihi pasienku berikutnya. Gitu. Ada banyak rumah sakit misi di Indonesia. Uh, Sorry, udah nggak terlalu banyak yang masih bisa bertahan. Tapi di antara yang ada ini, mereka sedang berjuang juga, teman-teman, mencari tenaga kesehatan, gitu ya, mencari berbagai kebutuhan, bahkan um, dari waktu ke waktu, gitu ya. Uh, Kalau teman-teman hari ini mendengar kesaksian ini dan Tuhan kasih kerinduan di dalam hati teman-teman, yuk doakan lebih lanjut gitu untuk ambil bagian juga di dalam rumah sakit misi. Karena di tengah-tengah itu kita bisa merasakan lagi kerjasama ya dengan tubuh Kristus. Nah, buat teman-teman kita semua yang mungkin nggak ada di rumah sakit misi gitu ya, apakah kita masih bisa menjalankan misi integral? Tentu bisa. Gitu. Kita bisa memanfaatkan namanya tim rujukan rohani kan. Bentuklah networking dengan carilah orang-orang yang punya kerinduan yang sama untuk berbagi kasih Yesus kepada pasien. Bisa di dalam tempat praktek kita, entah itu sesama tenaga kesehatan kah, atau tenaga rohani, atau ada pasien lain yang kita kenal punya penyakit yang sama dan dia mengenal Kristus, kita bisa kenalkan dengan pasien kita, gitu ya. Atau bisa juga di luar gitu. Kita bisa kenal dengan tim misi, atau gereja, hamba Tuhan, support group gitu, di mana kita bisa merujuk pasien kita setelah kita nggak bisa lagi memegang dia gitu. Tujuannya adalah uh, ada kelanjutan gitu dalam pelayanan kepada pasien ini. Gitu. Karena sebagai nakes aku sadar gitu ya, waktuku seringkali nggak memungkinkan. Tapi ketika aku memperkenalkan pasienku kepada temanku yang non kesehatan gitu ya, yang memang punya hati untuk melayani pasien-pasien ini juga gitu ya, dia bisa sampai datang ke rumah pasien itu, melanjutkan cerita-cerita rohani dengan pasien itu sampai akhirnya pasien itu dimenangkan gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk tim rujukan rohani yang sebenarnya kalau kita mau untuk cari tahu, cari jejaring, kita mungkin bisa melayani pasien kita dengan lebih efektif. Gitu. Berdoa, minta, minta rekan yang sevisi pada Tuhan. Dan di sini aku mau membagikan satu kondisi dulu waktu aku masih mahasiswa kedokteran. Ya, waktu itu aku diminta untuk bikin preskas dan ini adalah pasienku. Seorang ibu, usianya sama denganku, tapi dia keguguran karena tanpa dia tahu dia juga ada CL cervix dengan HIV gitu. Dan ketika dia tahu dia ada HIV, dia diusir dari tempat kerjanya dan kemudian dia harus menghidupi anaknya tanpa tahu dengan uang apa gitu. Dengan kondisi yang sangat miskin itu, dia akhirnya seringkali nggak akan bisa berobat gitu kan. Karena dia harus mengutamakan anaknya dibandingkan kebutuhan kesehatannya. Ini pasien preskasku, dan waktu itu sebagai
mahasiswa kedokteran, nggak punya waktu yang banyak, nggak punya kemampuan yang banyak gitu ya. Tapi Tuhan eh, mengajar aku, yuk buka mata, lihat ada orang lain nggak yang mungkin mau kerjasama. Nah waktu itu aku, oh iya ya, ada ibu-ibu pendoa di gerejaku gitu. Terus ada teman-teman pemuda gereja. Nah, aku coba share gitu. Ada kebutuhan ini nih, ibu-ibu, ada kebutuhan ini nih, teman-teman gitu. Pasien ini nyata, dia sedang berjuang dengan kehidupannya. Ada yang mau ambil bagian nggak? Gitu. Dan akhirnya kita coba usaha kecil yang bisa dikerjakan oleh pasien itu sendiri ya, berjuang bersama titik-titik nama pasiennya. Dan ini kita ajak dia untuk bikin tempat tisu gitu. Karena semua perjuangan itu penuh dengan peluh dan air mata gitu ya. Dan di situ aku melihat bagaimana keterbatasanku membuka kesempatan bagi orang lain untuk ikut juga dalam misi Allah gitu. Dan keterbatasanku justru menunjukkan kebesarannya Tuhan gitu. Dan akhirnya pasien ini dilayani terus sampai dia menerima Kristus dan akhirnya dia meninggal. Anaknya pun bisa diberkati dengan pekerjaan yang kecil ini gitu. Dan di situ aku melihat bagaimana ya di dalam keterbatasan kita berpegang yuk sama Tuhan gitu. Dan kita diajak ketika kita melihat ada kebutuhan, yuk nggak tutup mata gitu. Kebutuhan yang nyata itu kita doakan sama Tuhan. Mungkin nggak ya kita punya kesempatan untuk menjadi jawaban juga untuk kebutuhan yang nyata. Gitu. Seperti dalam kasus 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus sudah selesai kok menceritakan firman. Tuhan Yesus sudah selesai menyembuhkan orang-orang. Tapi ada kebutuhan kelaparan nih. Apakah Tuhan Yesus tutup mata? Apakah Tuhan Yesus suruh orang-orang itu pulang? Enggak. Tuhan Yesus tanya apa yang ada padamu. Dan dengan apa yang sedikit itu, Tuhan Yesus nggak lagi nanya seberapa hebat kamu, seberapa mampu kamu. Tuhan Yesus cuma tanya, kamu percaya apa enggak? Gitu. Kalau dengan yang sedikit ini, Allah yang besar akan mencukupkan kebutuhan. Dan aku belajar dari situ bahwa Allah kita memang besar, teman-teman. Dan yuk berjalan bersama dengan Allah yang besar itu. Lakukan misi integral, proklamasikan Injil, tapi juga demonstrasikan kasih Allah yang besar. Dan bagian yang terakhir, em, kita diajak untuk nggak hanya melihat pasien kita satu saja, tapi kita juga diajak untuk melihat bangsa kita, menyembuhkan komunitas, menyembuhkan bangsa kita. Ini adalah pelajaran yang aku dapat ketika aku melayani bersama dengan Medgo di suku anak dalam. Ini kasus yang real. Pasien ini sudah lebih dari 2 tahun bolak-balik ke dukun. Akhirnya mamanya menyerah dengan dukun setempat. Dia bolak-balik ke bidan, tapi selalu dikasih obat batuk dan ya udah gitu. Anaknya sesak lagi di rumah, terus-terusan sakit. Anaknya jadi gizi kurang gitu ya. Dan ketika kami bertemu dengan pasien ini, em, Tuhan menantang gitu ya. Tuhan menantang apakah mau nggak percaya kalau misalnya kasus TBC di tempat ini pun bisa Tuhan tangani gitu. Kalau kita mau taat. Dan di situ aku belajar bagaimana Tuhan juga mau membukakan visi yang lebih besar lagi tentang menyembuhkan komunitas dan menyembuhkan bangsa. Sebelum masuk lebih dalam tentang itu, aku mau ajak kita untuk melihat bagaimana sih gambaran kesehatan dan juga penyembuhan di dalam Alkitab, gitu ya. Eh, ini menarik teman-teman, karena ketika kita lihat baik di Perjanjian Lama, kehidupan Yesus dan Perjanjian Baru bahkan sampai Wahyu, kita bisa melihat Allah merindukan suatu holy nation, ya. Bangsa yang kudus, yang hidup, dikhususkan bagi Allah. Gitu ya. Tapi ketika Allah memberikan gambaran tentang holy nation ini, ada juga gambaran tentang healthy nation. Ya. Kita bisa lihat mulai dari Imamat, teman-teman. Ini adalah kitab yang kita tahu berbagai perintah, berbagai aturan ya untuk bisa membuat Israel hidup berbeda dan kudus ya dibanding bangsa-bangsa lain. Tapi di antara itu ada begitu banyak aturan dan perintah juga yang menunjukkan bahwa Allah berharap bangsa ini juga jadi bangsa yang sehat gitu. Ada kebiasaan-kebiasaan hidup sehat yang sesuai dengan zaman itu gitu ya, yang diajarkan oleh Allah. Ada bahkan berbagai bentuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
gitu ya. Ada respon kesehatan yang terintegrasi dengan hal spiritual gitu ya. Lapor sama imam gitu ya, dinyatakan sembuh oleh imam gitu. Ada integrasi antar bidang gitu, antara kesehatan dan spiritualitas. Dan kemudian ada jaminan akses bahkan bagi yang terpinggirkan gitu. Allah menunjukkan bahwa di dalam hatinya, di dalam gambaran bangsa kudus yang Allah inginkan itu adalah satu bagian juga ada bangsa yang sehat. Gitu. Kita bisa makin yakin lagi waktu kita buka di uh, gambaran-gambaran Allah tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, di situ kita bisa lihat di Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 itu bicara tentang langit dan bumi yang baru. Sepertiga bagian dari itu adalah gambaran tentang indikator-indikator kesehatan dan social determinants of health. Gitu ya, nggak ada bayi yang mati mendadak, nggak ada orang yang hidup sampai kurang dari 100 tahun karena segitu itu namanya mati muda gitu ya. Orang-orang tua akan hidup panjang gitu. Dan di situ ada gambaran uh, pemulihan Allah termasuk juga pemulihan kesehatan gitu. Dan kalau kita buka di Zakaria 8, Allah menceritakan tentang bangsa Israel akan disebut sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang setia. Tapi juga di situ disebutkan bahwa di pusat-pusatnya itu ada anak-anak yang berjalan dengan sehat. Ada lansia-lansia yang sampai usia tua juga bertahan di situ. Gitu. Dan kalau kita lihat di Wahyu sendiri ya, kita mungkin teman-teman pernah juga membaca gitu ya, ada pohon di Wahyu yang dituliskan pohon yang menyembuhkan bangsa-bangsa gitu. Daun-daunnya akan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita bisa lihat bahwa kesehatan, ya, bangsa yang sehat itu adalah bagian dari mimpi Allah gitu. Dan apakah itu juga jadi bagian dari mimpi kita? Dalam hidup Yesus kita udah bahas sebelumnya, sangat jelas gitu. Itu adalah teladan misi yang holistik dan terintegrasi. Bahkan Yesus mengutus murid-muridnya pun melakukan hal yang sama, gitu kan. Dan kalau kita lihat dari jemaat mula-mula di komunitas itu, tampak komunitas yang penuh dengan kepedulian dan kasih. Ada pengajaran, ada pertemuan, tapi juga ada pelayanan bagi sesama untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang nyata. Dan di sini kita lihat gitu teman-teman, uh, kesehatan itu sebenarnya sama kayak yang kita pelajari gitu ya. Bukan cuma tentang badan satu orang gitu, tapi juga relasi yang sehat dengan Allah. Relasi yang sehat dengan dirinya sendiri, relasi yang sehat dengan sesama dan juga dengan lingkungan ciptaan gitu. Bahkan dengan sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, sistem keagamaan. Dan transformasi dari relasi-relasi ini yang akan akhirnya mendatangkan shalom gitu. Dan kalau kita lihat dari social determinants of health, gitu ya, seseorang tuh nggak bisa sehat cuma dengan datang rajin-rajin ke rumah sakit, enggak gitu ya. Tapi ada penentuan dari edukasinya. Em, Gimana sih kondisi tetangga-tetangganya, lingkungan hidupnya bagaimana, stabilitas ekonominya bagaimana gitu ya. Terus itu komunitasnya konteksnya seperti apa? Apakah ada eh, pendapatan yang cukup gitu ya, ada keluarga yang mensupport dia gitu kan. Jadi di situ kita lihat ternyata kesehatan yang hanya di klinik saja itu cuma 20% loh dampaknya pada kesehatan manusia. Yang sisanya itu berkaitan dengan hal sosial lainnya. Kita diajak untuk melihat lebih jauh, lebih dalam lagi. Dan di sini aku berbagi tentang pelayanan di suku anak dalam. Em, Suku ini adalah satu suku yang dulunya hidup di dalam hutan, ya, di dalam hutan hujan di Jambi. Dia hidup damai di situ, tapi karena pembalakan hutan gitu ya, sawit-sawit yang semakin luas, mereka akhirnya dipaksa keluar dari hutan. Tapi ketika mereka keluar, mereka juga dihadapkan dengan stigma masyarakat bahwa mereka itu orang yang terbelakang, bau, kotor, bodoh gitu ya. Berbagai stigma itu yang mereka harus hidupi sehari-harinya. Dan ini adalah kondisi kehidupan sebagian besar dari mereka. Ada juga beberapa yang sudah memiliki rumah dari pemerintah ataupun dari gereja gitu ya. Tapi masih banyak yang hidup masih di bawah tenda-tenda seperti ini berpindah-pindah di kebun-kebun sawit. Ya, kalau teman-teman lihat, bukan cuma kondisi hidupnya yang menyedihkan, tapi juga berbagai kesakitan yang mereka alami. Lingkaran itu adalah foto jenazah teman-teman. Itu adalah salah satu orang yang
Saya dipanggil, ini bukan kelompok yang saya tangani, tapi ini kelompok yang di luar. Saya dipanggil ketika dia akhirnya udah sakratul maut gitu. Dan akhirnya dia meninggal, cuma ditutup dengan kain begitu. Dan apa penyebab kematiannya? Itu adalah TBC. Ya, buat mereka TBC adalah penyakit leluhur gitu. Mereka anggap sebagai penyakit leluhur. Mereka nggak ngerti itu apa. Tapi banyak dari antara mereka yang meninggal karena itu. Gitu. Dan belum pernah ada yang bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan itu gitu. Dan angka TBC di SAD, di suku anak dalam, itu 30 kali lipat dari angka TBC Indonesia. Ya. Bukan hanya TBC, tapi juga stunting. Angka kematian ibu dan bayi juga sangat tinggi. Kalau kita bicara satu rumah ke satu rumah, setiap ibu pasti bisa ceritain bagaimana setidaknya dia pernah kehilangan satu dari bayinya karena meninggal. Gitu, di usia baik di usia kehamilannya maupun ketika di kurang dari 2 tahun gitu. Jadi itu kondisi yang sangat sulit gitu. Tapi di situ Tuhan juga memanggil kita. Uh, Bersama dengan Medgo, kami menjalankan CHE, Community Health Evangelism. Dengan kesehatan, kita mengembangkan masyarakat itu. Dari pintu masuknya kesehatan, kita akhirnya bisa engage dengan masyarakat, mendapatkan kepercayaan mereka, dan akhirnya bisa melayani juga untuk hal spiritual, edukasi, ekonomi, seperti itu. Dan ini adalah program TBC yang dijalankan di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka mulai bisa terjangkau dengan TBC, mereka mulai bisa dengan pengobatan TBC ya teman-teman, mereka terjangkau dan mereka mulai bisa uh, tahu gitu, bahkan untuk memberitahukan teman-temannya di kelompok yang lain, yuk periksa gitu, yuk minum obat. Dan di situ adalah uh, pekerjaan Tuhan gitu ya, sampai akhirnya puskesmas yang sebelumnya antipati terhadap mereka, dinas kesehatan yang sebelumnya nggak terlalu peduli sama mereka, juga bisa membuat penyesuaian-penyesuaian sistem untuk bisa melayani mereka juga. Dan di sini tidak hanya pada kesehatan, tapi juga pada ekonomi, ketahanan pangan, ya, edukasi, dan kita juga melatih kader-kader gitu. Di situ kita mau sama-sama belajar dengan masyarakat bahwa kesehatan itu sesuatu hal yang holistik. Ya. Ada hubungan yang harus harmonis dengan Tuhan. Hubungan yang harus harmonis dengan diri sendiri. Itu namanya sehat gitu. Hubungannya juga harus harmonis dengan sesamanya. Itu namanya sehat. Dan hubungannya juga harmonis dengan Allah. Kesehatan yang holistik. Dan orang-orang ini juga adalah orang-orang yang di dalam dirinya ada image, gambar, dan rupa Allah. Dan kami terkagum-kagum gitu ya melihat orang-orang yang selalu dicap, bahkan dibilang, oh mereka tuh manusia ya dok. Itu salah satu kata-kata dari rekan di puskesmas gitu. Bahkan ada yang bilang kalau dulu mereka mencuri sesuatu bisa langsung ditembak tanpa ada masalah apa-apa gitu. Tapi di tengah-tengah orang yang seperti ini pun kami bisa melihat ada kasih. Ketika mereka diubahkan oleh Injil, ada keberanian, bahkan keinginan untuk berbagi dan maju bersama dengan komunitas. Kami melihat Injil yang mengubahkan komunitas. Gitu. Dan kalau teman-teman tertarik untuk sama-sama bergabung dalam kegerakan ini, mau belajar lebih lanjut tentang hal ini adalah buku-buku yang bisa teman-teman baca. When Helping Hearts, bagaimana kita membantu tanpa melukai, nggak hanya membantu, tapi juga mengembangkan mereka. Dan sebagai penutup, ya, tadi kita udah bahas tentang mimpi Allah, tentang Holy Nation, dan juga Healthy Nation. Ya, apakah ini juga mimpi kita ketika kita melihat Indonesia? Satu bagian dari Keluaran 3 ayat 7 sampai 9 ya, adalah kondisi di mana Allah memanggil Musa dan ketika dia panggil Musa dia bilang, aku telah memperhatikan kesulitan umatku. Aku telah mendengar seruan mereka. Aku telah mendengar jeritan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ya. Dan ketika Allah sudah mendengar jeritan, ketika Allah mendengar memperhatikan kesulitan orang, Allah memanggil anak-anaknya. Allah memanggil utusan-utusannya untuk mendengar hal yang sama, untuk melihat hal yang sama. Bukan membuat-buat sesuatu yang baru gitu. Tapi mau mendengar dan melihat apa sih yang Tuhan udah dengar dan lihat dengan masalah yang ada di tempat di mana Tuhan letakkan aku sekarang. Di mana aja teman-teman. Tadi Dokter Finis bilang dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di mana.
Tapi mau nggak kita mengejar hal yang paling berharga, jiwa? Mau nggak kita kasih jiwa kita sendiri supaya orang-orang lain juga boleh punya kehidupan yang kekal itu bersama dengan kita? Kalau hari ini teman-teman mendengar semua sharing ini, yuk kita sama-sama doa yuk. Minta Tuhan untuk, Tuhan mampuin aku untuk dengar, apa sih yang Tuhan dengar gitu. Sampai Tuhan mengutus aku di klinik tempat aku ada sekarang. Teriakan apa yang Tuhan dengar dari orang-orang di sini sampai Tuhan mengutus aku ke sini. Tuhan, aku mau setia ngerjain itu. Tuhan, aku mau taat dan ambil bagianku dalam itu. Kita mau lihat apa yang sudah Tuhan lihat di kita. Dan di situ kita bisa berjalan bersama-sama dengan ya. Kiranya ini menjadi satu hal perenungan yang memberkati bagi kita semua. Aku kembalikan kepada Gaby ya. Baik, terima kasih Kak Enggi buat firman Tuhan yang betul-betul sangat memberkati kita semua, khususnya aku. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan bisa memberikan pertanyaan dalam kolom chat Zoom, atau kalau mau bertanya secara pribadi atau anonimus bisa juga memberikan pertanyaan ke kolom chat private pribadi ke akun saya. Bagi jemaat yang ingin bertanya secara lisan kepada pembicara bisa mengetuk tanda raise hand pada bagian partisipan. Tidak hanya pertanyaan, tapi teman-teman juga bisa menyampaikan kesaksian atau sharing. Baik, Kak Enggi, sudah ada beberapa pertanyaan nih. Saya bacakan satu persatu dulu ya, Kak. Jadi, pertanyaan yang pertama nih, Kak. Ketika kita tidak berada di kondisi ideal, pelayanan misi integral dilakukan. Misalnya, pekerjaan saat ini tidak langsung bertemu dengan pasien, tetapi memberikan pelayanan di edukasi online, mungkin kayak Halodoc gitu ya. Nah, bagaimana pelayanan misi integral tersebut dilakukan? Apakah pelayanan misi integral mewajibkan kita bertemu dengan pasien secara langsung, memberikan kabar keselamatan secara langsung, atau seperti apa ya, Dok? Tentunya dengan berada di bawah organisasi perusahaan, kita punya aturan dan rules yang harus ditaati juga. Nah, kira-kira gimana nih, Kak? Oke, Halo. menarik banget nih pertanyaannya ya. Iya, betul. Ya, karena konteksnya aku pernah ya lihat teman-temanku yang di Halodoc gitu ya, dengan keterbatasan waktu juga, keterbatasan relasi yang bisa dibangun dengan pasien gitu ya. Mungkin satu hal yang bisa aku sarankan buat teman-teman, kalau memang platform itu nggak memungkinkan untuk kita bisa menyatakan Injil secara WA gitu ya, chat gitu, kita tetap bisa ambil satu bagian ya, yaitu mendoakan. Dan ini satu bagian yang dengan setia temanku waktu internship itu ambil. Waktu itu kami di puskesmas yang ramai banget dan kami sama-sama belum berani untuk menceritakan tentang Yesus. Mungkin yang sama ya. Jadi dalam kondisi yang sepertinya belum memungkinkan gitu untuk membagikan. Tapi dia setiap hari catat semua nama pasien yang dia dapat. Aku pikir dia ambi ya, mau nulis buat nanti laporan internship gitu. Enggak, ternyata dia doain nama-nama itu. Gitu. Em, untuk saat ini yang bisa aku pikirkan tentang platform yang seperti itu sih kita bisa mendoakan gitu ya. Tapi juga dengan layanan yang excellence buat pasien kita, tentunya dia juga merasakan kasih ya. Gitu. Dan dia lihat mungkin nama kita ada bau-bau Kristi Abigail gitu ya. Oh, Kristen, oh ada juga ya orang Kristen baik. Nah mungkin di situ kita membajak ya teman-teman. Oh ternyata ada gambaran Kristen yang baik. Gitu. Tapi kalau lebih jauhnya minta Tuhan untuk kasih hikmat gitu dalam platform teman-teman masing-masing. Dulu aku pernah melayani dengan online juga, tapi di platformku memungkinkan untuk video call dengan pasiennya. Nah, di situ juga lebih lebih memungkinkan karena nggak direkam juga gitu ya. Jadi kadang aku bisa gitu kasih waktu untuk kasih pertanyaan-pertanyaan spiritual kayak gitu ya. Dan aku terpikir juga gitu ya karena mental health jadi sesuatu isu yang cukup terbuka ya saat ini. Mungkin kalau teman-teman mau kasih waktu untuk
bahkan dalam chat, teman-teman juga bisa bahas tentang mental health buat pasien-pasien khusus gitu ya, yang memang Tuhan kasih gerakan banget gitu. Dan mental health bisa jadi pintu untuk berikutnya teman-teman bisa tahu lebih dalam tentang kondisi spiritual pasien. Mungkin itu ya sejauh ini yang bisa aku share. Baik, terima kasih banyak Kak Angie. Izin lagi bertanya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara Kak Angie dalam menjaga visi? Terkadang sebagai seorang dokter atau tenaga kesehatan, kita punya ambisi pribadi nih yang ingin kita kejar, mimpi yang ingin kita capai. Terlebih lagi ketika melihat teman-teman seangkatan yang sudah mencapai mimpi mereka. Nah, itu kira-kira gimana ya, Kak? Ya, ini pertanyaan yang juga relevan banget. Em, Akhirnya pertanyaannya kita menanyakan lagi sih, hidup kita nih punya siapa ya? Kalau punya gue, ya boleh gue pakai untuk ambisi-ambisi gue. Kalau ini punya Tuhan, oke, berarti harus aku pakai untuk ambisi Tuhan. Gitu. Dan bukan nggak mungkin ketika kita sudah benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan gitu ya, ambisi kita juga makin lama makin Tuhan kuduskan kok teman-teman gitu ya. Kita bisa mendoakan gitu mimpi kita, kerinduan kita, karena bahkan kerinduan itu pun Tuhan taruh di dalam hati kita. Tapi mungkin bukan dengan cara yang kita mengerti saat ini gitu ya. Kita bisa menggumulkannya dengan Tuhan. Tuhan uh, selidikilah ya dan lihatlah hatiku gitu. Kalau ini hanya untuk diriku sendiri, jauhkan Tuhan. Tapi kalau ini ada keinginan Tuhan di dalam ini, murnikan Tuhan. Gitu. Dan di situ sih yang dari hari ke hari ya membantu. Kadang bahkan kita dapat kondisi di mana bahkan tantangan keluarga gitu ya, kondisi keluarga kita mendukung tapi kondisi ekonomi drop sekali gitu ya. Bagaimana kita bisa mengambil pilihan dalam titik-titik yang seperti itu balik ke personal lagi dengan hubungan kita sama Tuhan gitu. Karena tadi kita udah bahas dalam kota besar atau dalam rimba tuh jiwa sama berharga di mata. Tapi domba-domba Tuhan sebenarnya kenal nih suara Tuhan. Sebenarnya Tuhan taruh kerinduan itu di dalam diri kita. Dan kita tahu kok sebenarnya ketika kita sedang mengikuti apa yang demi keamanan kita aja, atau kita sedang mengambil langkah untuk menaati firman. Gitu. Doa sih. Baik, terima kasih Kak Angie atas jawabannya. Izin Kak mau bacain pertanyaan lagi dari Kak Glory. Kalau misal kita di tempat praktik yang rekan kita adalah M-Taat misalnya, sedangkan ruangan dokter dan pendaftaran itu tidak terpisah, misalnya hanya satu sekat, atau satu ruangan dengan perawat sebagai asisten yang non-Kristen. Kira-kira itu gimana ya Kak? Karena cenderung merasa nggak enak untuk penginjilan atau ajak berdoa dalam nama Yesus untuk pasien yang ada yang M juga misalnya ketika tidak dalam kondisi yang private. Oke, thank you dulu untuk pertanyaannya. Iya, aku mengalami hal yang sama waktu di Puskesmas di Halmahera Utara. Em, Waktu itu kami 1 bulan awal sama sekali nggak berani untuk bicara hal spiritual sama sekali sama pasien kami. Takut karena diliatin terus sama perawat gitu ya. Nah, terus itu, em, tapi kami terus berdoa. Tuhan buka dong, Tuhan buka dong, Tuhan buka dong, caranya gimana gitu. Dan akhirnya Tuhan buka dengan, oh ada program nih untuk kunjungan ke desa-desa gitu. Dan ketika kunjungan di desa itu, aku dapat ruangan yang lebih private. Di situ pertama kali aku akhirnya berani untuk nyampein hal spiritual dan bahkan mendoakan dan membagikan Injil. Nah, keberanian yang satu kali itu akhirnya aku bawa tuh ke puskesmas gitu kan. Em, Memang harus ada adaptasi lagi. Waktu itu akhirnya ketika pasien-pasien kita ajak ngomong hal-hal yang rohani kan sebenarnya nggak mesti selalu langsung masuk ke Injil gitu ya. Kita bisa tanyakan tentang biasanya kalau sakit gini Bapak gimana perasaannya, Bapak em, masih ada pengharapannya dari mana kayak gitu-gitu kan. Nah, untuk pembicaraan yang seperti itu kan kita nggak perlu tertutup ya dengan orang-orang yang M.
gitu. Itu pembicaraan yang nggak terlalu sensitif ya. Mereka bisa, oh oke, aman-aman aja gitu. Nah, tapi ketika kita udah mencoba pembicaraan yang seperti itu, kita bisa bedakan nih, pasien kita yang ini terbuka dengan hal rohani atau enggak. Kalau misalnya dia terbuka dengan hal rohani, kita bisa bikin janji berikutnya mungkin sama pasien kita. Nah, waktu itu pasien-pasien yang kami rasa terbuka dengan hal-hal rohani, kami bilang, nanti datang agak siangan ya, atau nanti datang uh, agak jam berapa gitu ya. Yang waktu kita udah tahu nih, perawat kita mungkin udah mulai main-main di depan atau gimana gitu ya. Kita bisa dapat privacy lebih. Atau ada juga teman dokter yang sengaja ngambil waktu istirahat siangnya, nambahin buat ketemu sama satu pasien yang memang dia tahu terbuka dengan hal rohani gitu. Memang extra miles ya teman-teman. Tapi itu kesempatan yang worth it kok untuk diusahakan gitu. Dan dari pasien-pasien yang terbuka dengan hal rohani ini kita lihat lagi. Mungkin ada yang kita bisa sampai datengin ke rumahnya gitu. Jadi sahabat kita kayak gitu. Kita bisa bangun relasi gitu sama dia. Nah, itu kan udah nggak terbatas lagi ya dengan privasi. Gitu sih. Semoga bisa membantu gue ya. Baik, terima kasih Kak Enji. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sebenarnya saya mau nanya nih Kak. Jadi, kan kebetulan Kak, saya kan saat ini lagi internship di RSUD Kak, di salah satu kota di Jakarta Kak. Nah, banyak nih pasien saya yang agama dan kepercayaannya berbeda dengan saya. Dan jujur, saya pribadi takut kalau melakukan penginjilan Kak. Takut awkward pertama, dan yang paling penting lagi, takut dianggap kristenisasi. Apalagi penduduk Jakarta kan cepet banget tuh ya kalau apa-apa tuh langsung sampaikan review tentang dokter di Google Review gitu, salah satu platformnya ya. Nah, kira-kira bagaimana ya Kak supaya kita bisa melakukan penginjilan kepada mereka tanpa merasa takut dianggap kristenisasi dan juga tanpa takut awkward? Oke. Thank you Gap pertanyaannya. Ya, itu yang sering banget kita rasain ya sebagai nakes. Dan pertama mengenali musim tadi yang kita sempat bahas di slide-nya, mengenali musim pasien kita. Ini kira-kira pasiennya masih ada halangan apa ya kepada Kristus gitu. Mungkin bisa kita tahu dari obrolan-obrolan kita. Tanya lebih banyak sama dia, biar dia ceritain tentang dirinya gitu ya. Dan kadang kita bisa ketemu tuh batu-batunya apa ya. Oh, dia dulu pernah dikecewain sama orang yang seperti ini atau apa-apa gitu ya, permasalahan keluarga atau apa. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang umum yang orang nggak akan sensitif gitu ditanya. Justru kalau dokter yang nanya itu mereka merasa lebih didengar, lebih diperhatikan, ya kan? Dari situ kita bisa bedakan ini musim mana ya pasien saya ya. Musim membajak, masih banyak halangan emosi, atau musim menabur, masih banyak kesalahpahaman kebenaran, atau musim menuai, gitu kan. Nah, di bagian yang manapun itu, teman-teman bisa memakai bahasa yang sopan ya. Selalu pastikan untuk minta izin ketika mau menceritakan sesuatu ya. Kadang bentuknya nggak harus langsung Pak terima Kristus atau meninggal gitu atau mati kekal di neraka gitu. Ah, kalau kayak gitu pasti disorot tuh di review ya. Nah, tapi kita bisa tahu permasalahan pasien kita saat ini apa. Dan kita bisa mungkin berbagi ya cerita iman yang pernah kita alami, singkat aja gitu. Kita simpen gitu ya stok cerita-cerita iman kita yang bisa kita sesuaikan dengan kehidupan pasien kita. Oh, misalnya pasien yang mau operasi nih. Berarti tentang cerita iman ketakutan. Oh ya, oke. Pak, saya juga dulu pernah Pak ketakutan pas ini gitu ya. Oh, takut sekali Pak. Tapi saya bersyukur ya Pak, ternyata di dalam Tuhan itu ada pertolongan. Saya biasanya berdoa Pak sama Tuhan. Kalau ketika saya berdoa, saya merasa Tuhan tuh ada loh sama-sama saya, Pak. Nah, itu cukup umum ya, teman-teman. Tapi kita bisa bedakan nih pasien kita responnya seperti apa, gitu. Dan kemudian ketika dia membuka pintu lagi, kita mungkin bisa masuk lebih dalam. Gitu sih. Jadi membedakan musimnya, masuk dengan perlahan, dengan sopan, dengan izin dari pasien kita. Kayak gitu sih, Gap. Semoga membantu ya. Oh ya, dan kalau teman-teman tertarik banget gimana caranya, balik lagi aku sangat saranin sih untuk kita bisa ikut Silent Process Witness Training. Aku juga sangat terbantu karena dibantu gitu ya, bahasa-bahasa seperti apa sih yang tidak sensitif gitu ya, tidak memicu gitu ya, memicu tembok baru untuk muncul gitu. Kayak gitu sih.
Semoga membantu. Baik, terima kasih banyak Kak Enji atas jawabannya, sangat memberkati. Baik Kak, eh, sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaannya sudah selesai. Sebagai take home message untuk kita semua, apa nih yang mau Kakak sampaikan? Em, Dimanapun kita berada, Allah sudah menempatkan kita dengan kerinduannya untuk kita berada di situ. Ya, jadi seperti yang tadi kita bahas di bagian akhir, yuk ambil waktu kita untuk dengar lagi gitu. Tuhan, kalau sekarang aku ada di klinik, kalau sekarang aku ada di platform apapun yang aku belum ngerti gimana caranya Tuhan untuk bermisi integral di situ. Aku ada di pedalaman, aku ada di komunitas, aku ada dimanapun Tuhan, aku percaya Tuhan taruh aku di sini. Teriakan apa ya Tuhan, jeritan apa ya Tuhan, yang Tuhan udah dengar di antara orang-orang ini dan Tuhan mau aku kerja. Tuhan kasih keberanian untuk aku taat. Dan jangan takut untuk minta teman-teman untuk rekan yang sevisi, ya, karena itu penting sekali untuk kita nggak padam begitu aja di tengah jalan. Tapi ketika kita punya rekan yang sevisi, kita bisa saling menguatkan, saling berbagi gitu ya, dan sama-sama ngelihat gitu ya, oh Tuhan tuh benar-benar kerja loh, Tuhan tuh benar-benar rindu loh membawa pasien-pasien kita juga mengenal Dia. Baik, terima kasih banyak Kak Enggi untuk firman Tuhan, jawaban atas pertanyaan, dan juga take home message-nya yang sangat memberkati kita semua. Baik, kita akan masuk ke dalam warta dan doa syafaat. Dipersilahkan kepada pengurus PMDKJ untuk menyampaikan warta dan memimpin doa syafaat. Shalom semuanya, selamat malam. Kenalkan, aku Freddy, di sini mewakili pengurus PMDKJ. Saat ini akan menyampaikan warta PMDKJ pada ibadah hari ini. Minta tolong Joey untuk tampilkan slide-nya berikutnya. Pertama-tama dari pengurus PMDKJ mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan sekalian di dalam ibadah pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa menikmati dan terberkati lewat ibadah pada malam hari ini. Berikutnya, ya, berikut ada daftar nama pelayan yang terlibat di dalam ibadah pada malam hari ini. Pembicara ada Dr. Kristi Abigail atau Kak Anggi dari FKUI 2010, MC ada Gaby dari FKUKI 2015. Untuk pemusik ada Dr. Ririn dari FKUKI 2010. Untuk singer ada Levi Eskep Nurse dari Fakultas Ilmu Keperawatan UI 2013. Dan untuk sharing alumni ada Dr. Finis SPOG dari FKUI 2003. Terima kasih untuk pelayanan dari rekan-rekan sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk jemaat yang tertarik untuk melayani di PMDKJ dapat langsung menghubungi pengurus. Berikutnya. Mengingatkan kembali visi misi PMDKJ, visinya yaitu menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah, sedangkan misinya yaitu menjadi wadah pemuridan dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Berikutnya. Dalam ibadah malam hari ini, jemaat dapat memberikan persembahan melalui beberapa opsi berikut, yaitu melalui rekening BCA atau melalui dompet digital sesuai nomor yang tertera di layar, dan seluruh persembahannya akan digunakan untuk membantu pelayanan di PMDKJ. Berikutnya, untuk teman-teman yang mungkin terlambat mengikuti ibadah hari ini atau ingin
menonton rekaman ibadah-ibadah sebelumnya atau ingin share rekaman ibadah ke teman-temannya, bisa menonton kembali ibadahnya di channel YouTube Perkantas Jakarta di playlist PMDKJ. Berikutnya, untuk PMDKJ berikutnya, kita akan selenggarakan di tanggal 24 Juni bulan depan, hari Sabtu. Jadi bukan hari Kamis, hari Sabtu, jam 10 sampai 12 siang. Kita berencana untuk mengadakannya secara onsite ya, teman-teman. Jadi eh, ini kali kedua kita akan mengadakan ibadah secara onsite di tahun ini. Kami sangat berharap kehadiran dari teman-teman di Perkantas Jakarta Pintu Air, di mana nanti kita akan bersama-sama PA dari Yohanes 15. Berikutnya, ada sedikit pengumuman kegiatan. Pertama, retret AWG yang akan dilaksanakan tanggal 1 nanti. Sebenarnya pendaftaran reguler sudah berakhir di tanggal 14 Mei, tapi mungkin kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti, bisa coba menghubungi panitia untuk memastikan masih bisa daftar atau tidaknya ya. Berikutnya, ada juga camp tahunan alumni yang akan diselenggarakan tanggal 7 sampai 9 Juli di Kinasi Resort Caringin. Di layar ada tertera biaya pendaftarannya. Teman-teman yang berminat bisa menghubungi kontak person yang ada di poster. Berikutnya, baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kalau kami boleh beribadah bersama di malam hari ini ya Tuhan, kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu saja. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini. Meskipun secara virtual kami boleh merasakan hadirat-Mu, boleh menikmati Engkau Tuhan di dalam ibadah ini, dan kiranya nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan di dalam ibadah ini. Kami bersyukur untuk setiap nyanyian yang sudah kami naikkan, setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah ini menolong kami untuk bisa semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Engkau yang mengingatkan kami untuk bisa setia menjalankan panggilan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama sebagai tenaga medis ya Tuhan. Engkau yang mengampuni kami kalau seringkali kami uh, hanya fokus kepada keinginan diri kami sendiri, tapi melupakan apa panggilan-Mu sesungguhnya bagi kami ya Tuhan. Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk bisa keluar dari zona nyaman kami selama ini. Dan biarlah Tuhan kami rindu, kami boleh Engkau pakai menjadi saksi bagi orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami ya Tuhan. Kami saat ini bersyukur juga untuk setiap pelayan yang sudah boleh terlibat di dalam ibadah PMDKJ hari ini. Ada Kak Anggi sebagai pembicara. Kiranya Engkau yang memberkati ia Tuhan di dalam setiap pekerjaannya, di dalam keluarganya. Kami rindu Kak Anggi, boleh Engkau pakai lebih dan lebih lagi untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya ya Tuhan, bagi pasien-pasien yang ia temui juga. Dan kami bersyukur juga untuk Gaby, untuk Levi, dan untuk Karirin yang sudah bersedia melayani dalam ibadah ini sebagai MC, singer, dan pemusik. Kiranya Engkau yang memberkati mereka juga Tuhan di dalam tanggung jawab pekerjaan mereka. Berikan mereka kesehatan dan biarlah Tuhan setiap pasien yang mereka layani boleh merasakan hadirat-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk Dokter Finis yang sudah boleh sharing Tuhan di tengah-tengah kesibukannya di direksi Rumah Sakit Bethesda Serukam. Ia boleh menyediakan waktu untuk sharing. Kiranya Engkau yang memberkati ia Tuhan di dalam tanggung jawab yang Kau percayakan kepadanya. Biarlah dalam setiap keputusan yang dia ambil juga bisa semuanya berdasarkan apa yang menjadi kehendak-Mu juga ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati pelayanan PMDKJ ke depannya, biarlah PMDKJ ini Engkau pakai bisa menjadi berkat bagi semakin banyak tenaga medis ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk beberapa pokok doa syafaat kami, kiranya Engkau mau mendengarkan. Teman-teman, untuk pokok doa yang pertama, mari bersyukur untuk ibadah PMDKJ yang boleh berlangsung hari ini. Mari doakan kiranya setiap kita boleh mengalami dan menghidupi firman Tuhan, pujian dan juga sharing yang sudah disampaikan.
Serta mari berdoa untuk persiapan ibadah PMDKJ di bulan depan dalam bentuk PA dan dilaksanakan secara onsite. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap persiapan. Berdoa dipersilakan. Untuk pokok doa yang kedua, mari berdoa bagi program Kemenkes dalam penanggulangan kondisi kanker serviks di Indonesia dengan cara pemberian vaksin HPV secara gratis. Mari berdoa agar program ini dapat menjadi perhatian dan diikuti oleh wanita-wanita di Indonesia serta dalam proses penyaluran vaksin dapat disalurkan secara merata. Mari berdoa. Untuk pokok doa yang terakhir, mari berdoa bagi program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH saat konferensi tingkat tinggi ASEAN pada September nanti. Mari berdoa kiranya penetapan program ini dapat menjadi keputusan terbaik bagi setiap pihak sehingga para pekerja di DKI Jakarta juga dapat bekerja dengan baik. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh berdoa pada malam hari ini. Kiranya Engkau juga yang terus mengingatkan kami untuk bisa setia berdoa di sepanjang hari-hari ke depan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya kehendak-Mu sajalah yang jadi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih banyak Bang Freddy. Baik teman-teman, ibadah akan berakhir. Sebelum ibadah berakhir, aku mau menyampaikan sekilas bahwa sebagai tenaga medis Kristen, Tuhan juga memanggil kita untuk menjalankan misi integralnya. Untuk kiranya dalam panggilan kita untuk menjalankan misi integral tersebut, kita senantiasa digerakkan untuk memelihara hubungan dengan Tuhan, berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya diberikan keberanian, kesempatan, momen yang tepat, dan kiranya Tuhan yang bekerja
melalui pelayanan dan penginjilan kita. Mari teman-teman, kita hidup untuk Tuhan, menjalankan misi kita, yaitu penginjilan melalui profesi kita dan menjadi dampak untuk sesama dan lingkungan kita. Sehingga dunia boleh mengenal Tuhan kita dan mengalami kebaikan Tuhan melalui kita, dan menjadi bangsa yang kudus dan juga bangsa yang sehat. Teman-teman, tuaian besar telah menanti di hadapan kita. Siapkan diri kita, songsong hari esok. Dan Tuhan dimuliakan melalui kita semua. Mari kita naikkan lagu pujian, bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Baik, kita masuk ke pengutusan. Saya mempersilahkan pelayan firman, yaitu Kak Engji, untuk menutup ibadah kita dalam doa. Mari teman-teman sama-sama kita berdoa. Ya Bapa, kami memuji Engkau Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sungguh memakai kami Tuhan untuk bekerja, melayani bersama-sama dengan Engkau Allah yang hidup.
Allah yang memiliki misi yang besar dari sejak sebelum kami mengerti apa-apa. Engkau terus mengerjakan misi ini. Dan saat ini Tuhan dalam generasi kami, Engkau juga mengajak kami untuk ikut di dalam misi ini. Dan ini Tuhan adalah satu panggilan yang lebih besar daripada setiap ambisi yang dapat kami pikirkan bagi diri kami sendiri. Mampukan kami untuk memahami itu Tuhan, untuk mengagumi kebesaran-Mu Tuhan, mengagumi kebesaran kasih-Mu Tuhan, dan mengagumi Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan untuk ikut bersama-sama dengan Engkau dalam misi ini. Dan dari kekaguman itu Tuhan, dari pemahaman akan besarnya pekerjaan-Mu itu Tuhan, biar kami dengan sukacita mau Tuhan untuk taat dimanapun Tuhan meletakkan kami saat ini Tuhan. Tuhan kami mau taat, kami mau mendengar suara-Mu dan kami mau Tuhan berikan kami keberanian dan kuasa untuk menunjukkan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan Injil dengan jelas dan benar ya Tuhan, kepada orang-orang yang menantikan firman-Mu, menantikan pengharapan yang Engkau sudah letakkan di dalam diri kami. Ini Tuhan doa kami berdoa Tuhan dan hamba mau mendoakan setiap teman-teman, tenaga kesehatan, dokter, perawat uh, yang hari ini hadir di dalam PMDKJ. Tuhan yang berikan ya Tuhan, kalau ada berbagai ketakutan, berbagai keraguan ya Tuhan, Engkau yang mengalahkan semuanya ya Tuhan dengan kasih-Mu. Engkau yang menyertai ya Roh Kudus dengan hikmat yang daripadamu, agar sungguh teman-teman yang hadir saat ini boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif di tempat dimanapun Engkau meletakkan mereka. Kalau ada kerinduan-kerinduan, panggilan, keterbebanan yang Tuhan letakkan di dalam hati kami, Tuhan berikan kami kesetiaan untuk menggumulkannya dengan benar di hadapan-Mu. Biarpun ada berbagai keraguan kami Tuhan di dalam menggumulkan panggilan kami, kalau ada berbagai tantangan, berbagai kesulitan, bahkan dalam teman-teman menggumulkan panggilannya, Tuhan yang mau terus teguhkan, Tuhan yang mau terus bukakan ya Tuhan, konfirmasi-konfirmasi yang daripadamu. Sehingga sungguh teman-teman boleh melangkah di dalam keyakinan ya Tuhan, dalam panggilanmu saja ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami Tuhan, dan kami tahu Engkau yang berjalan bersama dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin.